Mas Muhammad Yasir, kemudian moderator, maaf Bapak Muhammad Yasir ya tadi, dan seluruh peserta seminar Sehati PBK, atau kita kenal biasanya Seminar Kesehatan Terpadu dan Inspiratif Politeknik Batu Kencana. Baik, sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita perkenalkan dulu. Nama saya Dr. Alena Cinka. Mungkin biasa sehari-hari saya dipanggil Dr. Cinka saja, ya lebih Oh ya, dokter. efisiensi. Ya, Baik. Oke ini. Jadi kesempatan hari ini kita akan membahas ya mungkin belajar bersama-sama, lebih ke diskusi ya dibandingkan presentasi materi ya biar lebih rileks saja. Jadi kita akan bahas apa itu profesionalisme dan etika tenaga kesehatan. Tentunya di era saat ini, yaitu era modern, digital, dan sudah berpusat pada pasien atau patient center, dalam menghadapi tantangan transformasi teknologi nih, komunikasi, dan juga tuntutan dari mutu pelayanan kesehatan itu sendiri. Baik, karena dari saya topik ini tentu sangat relevan ya. Saat ini oh, kita sudah menghadapi perubahan besar dalam sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam perkembangan teknologi. Kemudian dalam tuntutan mutu pelayanan kesehatan juga sangat tinggi ya, karena ekspektasi pasien saat ini cenderung lebih tinggi dibandingkan zaman dulu mungkin. Baik. oh, Untuk dari latar belakang ini sendiri sebetulnya Bapak Ibu sekalian seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kesehatan global ini mengalami transformasi atau perubahan ya menuju digital health atau digital teknologi dalam artian tenaga kesehatannya. Kita yang pertama bahas terkait adopsi teknologi. Mungkin banyak yang sudah tahu atau mungkin pernah memakai telemedicine ya. Kita sebut merek mungkin Halodoc atau Alodoc iya, semacam iya. itu. Mungkin kalau dari BPJS ada JKN telemedicine itu juga bisa digunakan ya. Tentunya banyak untuk kita konsultasi sekedar batuk pilek atau mungkin konsultasi masalah tidak hanya fisik tapi psikis dalam artian sekarang yang lagi marak ya Oh iya, masalah psikolog ya anak-anak zaman sekarang dari depresi mungkin saya ngerasa anxiety segala macam sudah itu diterapkan. banyak ya, Bu, ya. Iya. Banyak sekali, betul. Nah, selain dari situ, kita juga sudah menerapkan ya untuk teknologi ini adaptasinya dalam artian rekam medis. Nah, Oh, rekam medis ini tadinya mungkin zaman dulu kita tulis ya sampai pegel tangan kita nulis dari A sampai Z semuanya. Dan menurut saya kurang efektif juga karena tidak on the spot biasanya. Jadi kita menulis kalau ada yang salah banyak coretan atau segala macam. Pada saat pasien datang juga kita harus cari lagi nih mana data pasiennya, rekam medis pasiennya. Karena kan cukup banyak dan cukup sulit. Nah, dengan adanya rekam medis elektronik ini tentu membantu ya, mempermudah. Jadi hanya ketik nama atau ketik nomor induk kewarganegaraannya, NIK-nya juga sudah ditemukan seperti itu. Nah, oh, iya. oke. Di sisi lain, di sini dari urgensi topiknya sendiri, memang urgensinya sangat penting ya menurut saya karena digitalisasi ini selain meningkatkan tadi efisiensi, waktunya jadi lebih cepat, tapi tentu pasti punya resiko. Segalanya pasti ada plus minus ya. Jadi dengan adanya resiko ini seperti apa? Resikonya seperti pelanggaran etika. Sebagai contoh dilema untuk saat ini nakes-nakes yang punya media sosial ya, jadi influencer, mungkin mereka ingin membagikan pengalaman pasien atau edukasi kepada pasien itu tetap harus menjaga etika. Jadi, Oh, gitu. Jadi menjaga etika dilema, dilemanya itu ya. Jadi ya. kita mau share penyakitnya nih, tapi tentu harus tetap ada etika. Nggak boleh share nama, nggak boleh eh, identitas pasiennya secara lengkap, alamatnya, bahkan yang terpenting tidak boleh menampilkan wajah. Seperti itu. Privasi gitu, Bu, dokter ya. Iya, betul. Mas Yasir, kita panggilnya Mas aja ya, karena kelihatannya masih Ya, muda ya Mas Yasir ya. Bu dokter, ya. Oke, jadi gitu. Nah, kemudian di sini paparan ini sebetulnya bertujuan untuk apa sih? Untuk kita menilai nih bagaimana profesionalisme tenaga kesehatannya. Kemudian kita kaji juga
etiknya gimana nih untuk pelayanan kesehatannya, sama tantangan apa saja yang nanti kita akan temukan ya di era digital ini. Kemudian selanjutnya, oke, untuk konsep profesionalisme pasti harus tahu teorinya dulu, ya. Teorinya ini kan mencakup harus ada klinis dan keilmuan. Tentu kita sudah kuliah ya, sudah dapat ilmunya, sudah dapat klinisnya, prakteknya gitu. Kemudian secara etisnya kita harus tahu tanggung jawab moral kita sebagai nakes, sebagai tenaga kesehatan dan pelayanan medis ya. Kemudian kita juga harus berkomitmen bahwa standar profesi itu seperti apa, harus ada standarnya, tidak boleh asal-asalan tentunya gitu. Karena profesional ini menurut saya kunci atau gabungan kombinasi antara kemampuan, sikap, sama nilai moral kita juga. Baik, next. Nah, ini untuk komponennya, kurang lebihnya isi dari profesionalisme itu sendiri. Yang pertama tadi pengetahuan ya, kemudian skill, keterampilannya ya, Mas Yasir ya. Sama kalau ada klinis, ada ilmu tapi nggak bisa komunikasi, sejujurnya sama saja kurang ya. Karena kan kita banyak sudah belajar, menyerap ilmu segala macam. Kalau komunikasi kita kurang tepat mungkin, kurang efektif, nanti yang didapatkan pasien ataupun keluarga pasien jadi berbeda gitu. Ya. Oke, kemudian selain tadi komunikasi, etiknya juga harus bisa menempatkan diri bahwa ada batasan antara pasien dan juga tenaga tenaga kesehatan. Tuh. Sama yang terakhir tidak kalah pentingnya itu interprofesional, yaitu hubungan antara profesional, dokter, perawat, bidan dan lain-lain. Ya, next. Oke, ini nilainya sebenarnya cukup kita ketahui aja ya kalau profesional itu ada harus patient center yang tadi mengutamakan pasien, tanggung jawab, kemudian kualitasnya harus bagus, sama respect ya kepada pasien, nggak boleh beda-bedain diskriminasi. Oh, Ya, betul. Mas Yasin ini dari suku mana, Mas ini dari agama apa itu nggak boleh ya. Sama Nah, tadi harus jujur dan membangun trust sama pasien seperti itu. Next. Oke, ini untuk prinsip bioetika. Jadi dalam praktek kesehatan ini kita kan kenal 4 prinsip yang mungkin sering banget ya ya, didengar. Apa sih otonomi? Bukan ototomi ya, itu cicak ya. Kalau itu cicak melepaskan ekornya ya. Nah, ini ya, otonomi. Otonomi ya. ini kan berarti hak pasien untuk Oh, menentukan keputusan. Gitu. Contohnya saya kasih gambaran, misalkan kita kasih, oke Bapak, ini ada pengobatan yang harus dilakukan, ada A dan B. Nah, kita kasih option kepada pasien. Kira-kira dari Bapak lebih prefer yang mana? Misalkan operasi atau obat. Seperti itu, kita tawarkan. Kita sudah oh ya. berikan benefit, ya, Mas ya, kita berikan resikonya. Nanti tinggal pasien yang memilih mau pengobatan yang mana. Seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaat ya, memberikan manfaat terbaik atau beneficence. Jadi nggak boleh kita memberikan keburukan ya istilahnya, nggak mungkin kita mengamputasi tangan seseorang tanpa ada alasan, istilahnya seperti itu ya kasarnya. Coba diaplikasi repot ya. Betul. Iya, bahaya ya kalau itu. Nah, kemudian non maleficent juga tadi sama ya, tidak merugikan pasien. Jadi kita kasih terapi ya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Kemudian tadi justice, keadilan. Jadi pasien A, pasien B dengan pasien C harus sama diberikan obatnya. Jadi tidak boleh, oh ini pasien BPJS kita kasih obat murah, itu nggak boleh sama sekali. Atau dia pasien umum kita kasih obat paten juga tidak boleh. Jadi harus adil dan merata seperti itu. Oke, next. Baik, ini sekedar tahu aja sebetulnya bahwa Indonesia sudah sangat concern dengan adanya kesehatan ya, sudah ada undang-undang terbarunya. Kemudian juga untuk telemedicine terutama yang digital telehealth itu sudah diatur juga dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Jadi pemerintah kita sudah sangat baik ya, tidak hanya mengatur secara etik tapi juga sudah mengatur secara hukum. Baik, next. Oke, ini kurang lebihnya sama. Jadi telemedicine, rekam medis elektronik ini sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, terutama yang sekarang lagi concern ini rekam medis elektronik. Jadi
targetnya itu sudah harus ada 80% rumah sakit di Indonesia yang sudah menggunakan rekam medis Oh, elektronik ini. Ya, jadi sudah kalau bisa yang masih setengah-setengah tuh ya mungkin mohon maaf di daerah di arah mungkin agak susah sinyal dan lain-lain. Itu sudah harus diusahakan nih Mas Yasir untuk semuanya dielektronikan gitu. Karena jadi kan aman semua ya Bu Dokter ya. iya betul, karena kan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Contoh nih, nauzubillah ada kebakaran di gudang atau apa. Nah itu kan otomatis rekam medis yang tadi sudah tertumpuk dengan rapi itu hilang ya. Tidak ada Hilang kebak. backup sama sekali. Nah, seperti itu. Oke, next. Boleh? Ya, ini simpel saja bahwa seperti yang tadi saya bilang, masyarakat sekarang kan sudah edukatif sekali ya. Google sangat mudah dijangkau dalam hitungan 3 detik, langsung buka HP, langsung cari saya sakit apa ya gitu. Oke, Ya. jadi kita juga harus bisa tidak seperti Google. Artinya Google itu kan saat kita cari saya sakit kepala, pusing, oh keluarnya yang serem-serem ya, tumor otak, apa segala macam gitu. Karena dia tidak punya empati, tidak punya patient center, jadi tidak berpusat kepada pasien. Jadi hanya berpusat kepada gejala-gejala, jadi seperti objek saja. Nah, kita sebagai nakes ini harus punya patient center care, artinya berfokus kepada kebutuhan pasien, kemudian juga bisa mengambil keputusan ya bahwa pasien ini ada diagnosa apa, diperlukan obat apa dan lainnya. Yang tadi sama terpenting adalah empati yang tidak bisa didapat itu sama mesin seperti itu. Ya, boleh next. Jin? Oke, mungkin kalau penjelasan saya terlalu cepat boleh di-cut ya, Mas Yasir ya. Nanti di edit video rekamannya Bu Dokter mohon izin. Oh, oke oke baik. Ya, Jadi kemudian, uh-uh. poin-poinnya saja nanti jadi ada sesi tanya jawab nantinya gitu. Oh ya, oke baik baik. Baik, kemudian ini untuk yang transformasi digital ya, tadi yang sudah saya jelaskan, ada telemedicine, AI, ataupun elektronik medis. Baik, next boleh? Oke, ini dampak positif dari digitalisasi. Tentunya tadi ada ya dampak positifnya. Pasti yang pertama akses kita lebih luas nih, bisa menjangkau. Jadi sudah ada base ya, big datanya. Contoh saja pasien TBC di Indonesia. Setiap puskesmas ini kan kita punya pasiennya masing-masing ya. Nah, kita dari pemerintah sudah ada tuh backup jadi satu dari Kementerian Kesehatannya untuk bisa mengakses oh pasien siapa aja yang pernah dapat pengobatan. Nah, itu tadi yang saya maksud aksesnya jadi lebih luas gitu. Kemudian efisiensi tadi ya, lalu bisa monitoring pasien jarak jauh juga bisa gitu. Kemudian tadi ya, kemudian dari peningkatan kualitas diagnosanya juga bisa lebih optimal. Baik, next. Oke, tadi benefit ya. Kalau sekarang tantangannya apa sih dari sudah ada digitalisasi ini? Tentunya tadi satu bisa saja ada kebocoran data. Sesimpel biasanya kalau kita di telehealth ya suka ada mungkin di media sosial screenshot screenshot seperti itu tentang Ya, eh, ya ya Mas Yasi mungkin pernah lihat ya. Oh saya konsultasi di ya. dokter ini jawabannya seperti ini nih atau ini gitu atau mungkin ada yang capture hasil konsultasi temennya mungkin pas HP-nya lagi ditaruh seperti itu kan bisa saja ada kebocoran data seperti itu. Atau yang kedua dari keamanan, keamanan itu sesimpel ini ya dihack mungkin sistem pemerintah atau apa. Lalu yang keempat ini sebenarnya paling penting dehumanisasi yang saya tekankan dari tadi. Jadi dehumanisasi ini fenomena tidak memanusiakan manusia. Artinya Oh, ya, betul. Artinya gini, misalkan kita kan kalau ketemu pasien kita tatap mata, kontak ya, ada sosialnya, ada psikososialnya. Cuman kalau untuk digital ini kita tidak bisa nih untuk melihat pasiennya secara langsung yang tadi telehealth. Jadi cuma bisa eh, satu lingkup saja. Jadi tidak menyeluruh, tidak komprehensif ya dalam menangani seperti itu. Oke, next mungkin boleh. Nah, ini perlindungan data. Jadi, tadi yang saya bilang, data itu kan bersifatnya privacy. Ya, jadi harus sangat sensitif dijaganya. Oleh karena itu, kita
harus menjaga kerahasiaan, kemudian memastikan persetujuan dari pasiennya jika memang diperlukan ya untuk case-case yang harus di-share gitu, supaya ada tanggung jawabnya seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk etikanya, etika komunikasi tentu harus profesional, tidak menyebarkan data ya. Jadi kalaupun mau menyebarkan, kita izin dulu ke pasien. Bapak Ibu, apakah ini boleh kita sebar ya untuk edukasi masyarakat contohnya, tapi nama wajah kita sensor. Tuh, baik, next. Nah, ini mutu. Untuk mutunya banyak ya. Tadi sebenarnya kurang lebihnya hampir sama. Jadi harus aman tentunya. Aman, efektif, efisien, sama adil. Dan juga tadi yang paling penting, patient center. Berbasis kepada pasien. Tidak hanya menjadikan pasien sebagai objek, tapi menjadikan pasien sebagai manusia sebagaimana mestinya. Ya, boleh dilanjut. Nah, ini untuk etikanya sendiri, tentu tadi ya meningkatkan kepercayaan, harus bisa komunikasi, dan juga harus punya standar supaya resiko-resiko yang negatif bisa kita hilangkan. Baik, selanjutnya. Karena ini kan live. Ya, oke. Ini ada peran tenaga kesehatan. Kurang lebihnya kita tidak hanya memberikan jadi pelayanan kesehatan ya, bukan hanya care provider. Jadi tidak hanya melayani, tapi kita bisa komunikasikan, kita bisa edukasi ke pasien paling pentingnya, sama advokasi dan juga memberikan inovasi mungkin untuk kesehatan dan selanjutnya pendidikan kesehatan tentunya. Baik, selanjutnya. Oke, ini dua slide terakhir ya, sepertinya untuk strategi tantangannya nih. Gimana ya kita menghadapi tantangan untuk saat ini? Yang pertama mungkin kita nggak bisa lakuin ya, karena ini kebijakan dari pemerintah. Jadi kita mungkin bisa kasih aspirasi lewat eh, atasan kita, atau lewat media sosial mungkin yang sekarang lagi ramai gitu. Jadi share-share tertentu, boleh nggak ada inovasi seperti seperti ini? Siapa tahu dilihat sama pemerintah seperti itu. Kemudian yang kedua ada banyak membaca ya, digitalisasi, jadi banyak membaca jurnal-jurnal terbaru tentang kesehatan, sama tetap ada audit mutu. Jadi setiap setahun sekali tentunya minimal banget 6 bulan sebetulnya kita harus cek nih apa aja yang kurang, apa saja yang harus dievaluasi seperti itu. Selanjutnya, Ya, baik Bu Dokter, bisa ya dilanjut. lanjut. Ini Ya, udah udah. Ini kurang lebihnya sudah selesai. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu nih. Alhamdulillah Bu Dokter sangat luar Ya, biasa sekali ya untuk ya. materi kegiatan hari ini. Mungkin ada sedikit sesi tanya jawab mungkin. Kebetulan Bu Dokter saya itu Hmm, judul skripsinya itu tentang kesehatan. kenapa Kak Eh, Sesi? Oh, Kebetulan saya itu dulunya judul skripsinya itu tentang kesehatan Ibu. oke, baik. Nah, jadi sangat apa namanya? Sangat Relate eh, ya. ya, sangat pas sekali untuk tema yang sedang dibicarakan hari ini untuk tenaga kesehatan di era pelayanan modern, digital, berpusat dan kepada pasien gitu, Bu. Jadi Yasir itu dulu menciptakan suatu teknologi yang berbentuk website melalui eh, apa namanya melalui wilayah-wilayah yang memang rawan demam berdarah ibu penyakit Oke. menular dengan memang kan dulu dinas kesehatan itu memakai peta manual kayak gitu bu ya jadi nggak tahu nih zona merah zona biru sama zona kuning itu di mana nah ya situ dulu emang ya ini sekedar sharing aja bu ya ya sih itu bikin peta digitalnya jadi itu disebar ke seluruh beberapa puskesmas dan rumah sakit yang bisa bisa mengakses beberapa kematian tinggi, kematian menengah dan kematian rendah gitu Bu. Nah, ini ada pertanyaan sedikit Bu untuk mengenai tema ini. Eh, untuk membangun komunikasi empatik secara digital itu Bu, contohnya seperti apa Bu? Komunikasi seperti apa ya, empatik secara digital kepada pasien gitu Bu. Oke.
Oke, baik. Jadi pertanyaan membangun komunikasi empatik ya, yang ada empatik di era digital ini. Baik. Terima kasih Mas Yasir atas ini ya, insight dan juga pertanyaannya sekaligus nih. Jadi saya mungkin review dulu ya. Jadi tadi yang Mas Yasir sudah bilang bahwa pernah buat aplikasi ya, mungkin itu kita sebutnya surveillance ya. Ya, Surveillance untuk yang dengue ya, DBD itu tadi sendiri. Jadi sebetulnya sudah sangat bagus nih, saya apresiasi sebelumnya luar biasa sekali nih. Ya, Sir sudah bisa dan concern di daerah tersebut. Jadi, untuk bagaimana cara kita membangun empati di era digital ini, satu itu sangat challenging ya, sangat sulit ya, terutama kalau untuk sekarang kita kan saya kebetulan kerja di puskesmas pasar Minggu. Nah, oh iya. jadi di puskesmas kita dari ada BPJS tadi yang saya sebenarnya sempat bilang bahwa kita punya telehealth ya, telehealth yang berbasis komprehensif dalam artian seperti ini. Memang kita saat melakukan komunikasi digital, konsultasi agak sulit untuk membangun empati. Yang pertama kita bisa usahakan adalah satu, pastikan identitas ya. Tadi yang saya bilang harus mengenali pasiennya dulu. Pasien ini siapa, usianya berapa, target kita komunikasi ini ke rentang usia berapa, karena cara kita komunikasi dengan anak usia 20 tahun ke bawah gitu ya, 20 hingga 30 ataupun komunikasi kepada lansia yang menggunakan telehealth itu harus berbeda. Jadi tadi pentingnya nama dan juga mengenali usia ya. Kemudian setelah itu kita juga bisa bangun apa keluhan untuk sekarang nih. Jadi kita harus bertahap, jangan seperti robot ya, langsung template. eh, ya apa keluhannya, nama, usia, keluhan apa. Terus kita cuma langsung, oh ya saya kasih obat batuk ini, pilek ini itu tidak boleh sebetulnya ya. Itu Boleh ya tadi. Bu Dokter. Kenapa? Ya tidak boleh langsung memberikan obat langsung Iya. gitu ya. Ya, betul. Karena sesimpel saya mungkin sharing sedikit ya. Saya megang bagian anak di sini. Jadi Oh, ada beberapa ibu-ibu yang komunikasi kepada saya lewat telehealth nih, misalkan konfirmasi, dok anak saya ada batuk-batuk baru 2 hari sih. Eh, tapi kalau misalkan saya langsung kasih obat itu salah sebetulnya. Karena balita ya terutama ya, biasanya kan kalau misalkan dia batuk-batuk tidak hanya karena batuk infeksi. Siapa tahu makanya kita harus bangun dulu. Oh, batuknya kapan? Kita tanya baik-baik. Apakah setiap saat batuk? Apakah mungkin batuknya seperti apa? Ada videonya atau tidak? Jadi kita bangun empati ya. Jadi pasien tuh merasa senang bahwa oh saya diperhatikan sedemikian rupa nih gitu. Karena siapa tahu batuknya hanya karena tersedak air susu. Seperti itu. Jadi kalau ada tersedak kesempatan. kita kasih obat buat apa ya? Gitu. Jadi sesimpel itu sih Mas Yasir tadi mengenali dulu siapa pasiennya, target kita bicara sama siapa, sama kita bangun empatinya pelan-pelan, trust ya. Jadi nanyanya satu pertanyaan satu pertanyaan, jangan langsung seabrek pertanyaan gitu. Mungkin itu sih sejauh dari pengalaman saya ya. Ya, Yasin juga kan ketika apa namanya membuat penelitian itu ada masyarakat yang emang tidak mau mengenal teknologi dan informasi ya Bu Dokter ya sehingga yang rawan-rawan demam berdarah itu setahu Yasi itu di daerah-daerah endemis ya Bu ya. Ya di daerah endemis terus yang genangan Betul. air terus Betul. ada yang solokan-solokannya gitu. Nah, itu mungkin masyarakat kurang menyadari bahwa pentingnya teknologi di eh, zaman sekarang ya, Bu, untuk apalagi kita implementasikan ke teknologi itu pada kesehatan gitu, Bu. Jadi Betul. ya makanya masyarakat semakin tahunnya semakin banyak tuh korban untuk apa namanya demam berdarah gitu, Bu, ya pas Betul. hasil apa namanya penelitian gitu, Bu. Kalau di Cianjur ini di sini dulu dampak tahun 2024 itu angka kematian karena DBD itu udah hampir kurang lebihnya 500 orang per tahun ya Bu ya. Cukup Karena tinggi emang ya. iya cukup tinggi karena emang Cianjur kota itu emang cuacanya itu panasnya beda dengan panas yang di Jakarta ya Bu ya. Soalnya Oke. kan kalau di Jakarta panasnya dengan apa namanya
dengan ya kebanyakan orang dan apa namanya terus Polusi ya. transportasi solusi. Kalau di Iya. Cianjur itu emang kayak panas dan panasnya itu emang nggak tahu gimana tuh gak bisa dijelasin tuh di Cianjur panasnya beda. Mungkin saya harus Nah, mampir dulu ya Mas Yasir ya ke Cianjur ya. ya nanti nanti Bu Dokter harus tahu dulu keadaan panasnya di Cianjur gitu Iya Bu. betul. Nah, terus ya sih apa namanya minta data ke dinas kesehatan ke dokter Herman ya ke dokter Herman di Cianjur itu dia ngasih saran untuk apa namanya membuat aplikasi Aplikasi ya. ya. Jadi nanti ketika puskesmas itu menerima informasi dari dinas kesehatan bahwa di daerah-daerah zona merah itu harus segera melakukan PSN kalau nggak salah ya. Ya betul. Pemberantasan Harus sarang nyamuk. Betul ini Mas Yasir. harus apa harus dilakukan PN, PSN ya di radius 100 kalau nggak salah Betul. setiap 100 sampai 200. desanya ya. Nah mungkin itu di Cianjur itu udah dilakukan. Mungkin alhamdulillahnya semakin tahun 2025 itu menurun langsung Bu Dokter langsung menurun karena emang ada dari apa namanya dari puskesmas itu langsung melakukan eh, penyuluhan ke beberapa desa untuk mengecek langsung apa namanya rumah dan kondisi-kondisi kampung-kampungnya. Jika emang meningkatkan apa namanya meningkatkan ini menyebabkan DBD di kampung sana langsung diberantas tuh Bu. Langsung Di fogging dibersih ya. ya di fogging gitu Bu. Nah, alhamdulillah ketika sudah di apa namanya ketika sudah di eh, ada penyuluhan gitu Bu, langsung dikenalkan teknologi ini kepada masyarakat gitu Bu. Bahwa pentingnya harus lihat, oh di kota misalkan kalau di Cianjur itu Kabupaten Cianjur itu zona merahnya misalkan eh, yang terdampak kalau nggak salah, kalau yang terdampak terus eh, terdiagnosa dan emang benar DBD gitu kurang lebihnya gitu Bu. Nah, emang di tema hari ini mungkin di seminar sangat penting sekali ya Bu Dokter untuk kita implementasikan dunia kesehatan kepada teknologi gitu Bu. Betul betul. Mungkin Mungkin izin menambahkan dulu ya Mas Yasir ya dari Mas Yasir tadi kan bicara tentang aplikasi ya. ya, Sebetulnya itu sudah sangat bagus. Mungkin kalau sharing di Jakarta kita sudah pakai aplikasi juga sebetulnya hampir mirip ya surveillance tadi. Jadi memang kita koordinasi juga tuh sama lurah, sama kepala di desa-desa setempat ya untuk mengumpulkan biasanya kita kalau ke masyarakat luas langsung kan agak sulit ya. Jadi kita ya, ke pilih-pilih kader ya, istilahnya mungkin pernah dengar kader-kader tertentu di RT RW-nya. Mungkin itu bisa sih diterapkan ya untuk digitalisasinya bisa menyeluruh seperti itu. Mhm. ya mungkin Bu Dokter mungkin seminar kesehatan ini sudah jelas. Ya, sudah terdengar Mas Yasir? Oh ya, mungkin Oke. di sesi sekarang eh, ada ada yang apa namanya ada yang mau disampaikan lagi Bu Dokter? Apa dicukupkan sekian? Oke, mungkin saya sampaikan satu kalimat aja ya untuk penutup mungkin ya biar lebih afdol sudah buka harus ditutup ya. Ya, Oke, jadi sebelumnya saya terima kasih kepada Mas Yasir dan seluruh panitia dari Sehati PBK ini, yaitu Politeknik Batu Kencana, sudah memberikan waktu kepada saya. Saya sebenarnya pesan saja sih bahwa transformasi digital ini tidak boleh menghilangkan nilai kemanusiaan.
ya. Jadi profesionalisme dan etika itu jadi kunci pelayanan kesehatan di masa depan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Adelna Ya, Sinka. terima Semoga kasih sukses selalu. banyak. Ya, mungkin nanti kita bertemu di Politeknik Bati Kencana ya, Bu Dokter ya. Amin, amin. Ya, mohon Amin, izin. insya Allah. Ya, mohon izin live ya, Ibu. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih.